Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Uraian sederhana tentang godaan dan cobaan bagi siapa saja yang akan dan sedang mempelajari ilmu makrifatullah. Uraian ini diambil daripada kisah-kisah nyata dari beberapa orang yang mengalaminya, mulai dari yang biasa-biasa saja sampai pada tingkatan aneh ataupun mustahil. Uraian ini bukan untuk menakut-takuti, tetapi hanya sebagai informasi bagi siapa saja yang ingin atau sedang belajar ilmu makrifatullah agar bisa lebih termotivasi dan siap fisik maupun mental. Firman Allah, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam-macam cobaan, sehingga berkatalah para rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Pada tahap pertama, di saat seseorang dibukakan pintu untuk dapat masuk ke dalam ilmu makrifatullah melalui kalimat tauhid la ilaha illallah, maka akan terjadi reaksi kejiwaan pada dirinya, yaitu pertama merasakan seperti ada sesuatu yang terlepas dari dirinya, lalu merasakan badan ringan dan semua jadi serba tenang dan indah luar biasa. Kedua, merasakan seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, lalu merasakan memiliki kemampuan yang sebelumnya tidak dimiliki, seperti mampu menerjemahkan maksud yang tertulis dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab agama lain. Ketiga, merasakan tidak ada lagi perbedaan beragama atau bisa bertoleransi terhadap umat agama lain, sehingga dirinya merasa damai dan penuh cinta kasih. Namun semua perasaan itu akan diiringi pula oleh godaan-godaan dan cobaannya. Pertama, tergoda untuk menyatakan diri yang paling benar dan memandang umat Islam lain masih salah karena belum memahami rahasia diri dan rahasia syahadat. Akibatnya, sibuk kesana kesini mencari perhatian orang lain agar mau mendengarkan apa yang dia dapatkan. Kedua, perilaku ini berbagai macam tingkah lakunya. Ada yang biasa saja, namun ada juga yang kalau diajak ngobrol soal apa saja, selalu ujung-ujungnya soal ilmu makrifat. Tetapi kalau ditanya jawabnya selalu muter-muter kayak komedi puter, dan yang dengerin juga ikut muter-muter alias mumet. Perilaku yang paling banyak terjadi adalah pandai berbicara dengan bahasa filsafat. Hal ini terjadi karena kekagumannya pada ilmu yang dia dapatkan, namun sangat sayang untuk dibagikan kepada orang lain. Sementara di satu sisi, dia ingin orang lain tahu bahwa dirinya memiliki ilmu yang mulia, sehingga setiap ungkapannya sulit dipahami bagi pemula karena memakai bahasa filsafat atau bahasa kias lainnya. Perilaku ini pada tahapan tertentu menjadi ekstrim karena tidak segan-segan dan terang-terangan menyalahkan umat Islam lain dengan caci maki dan sumpah serapah. Tetapi kalau ditanya tidak mau menjawab karena menganggap ilmu yang didapatkan sangat berharga dan tidak layak untuk dibagikan begitu saja. Pada tahapan ini, kata-kata andalan yang sering disampaikannya adalah percuma kalau mutiara dipasangkan pada leher seekor babi. Saudaraku sang sejati, akibat dari perilakunya yang seperti itu, maka banyak prasangka buruk terhadap dirinya dan juga terhadap ilmunya, sehingga disadari atau tidak, lambat laun akan dijauhi oleh teman atau bahkan keluarganya sendiri, dan akhirnya
menjadi cobaan bagi dirinya sendiri. Dan jika tidak ada pembimbing lanjutan, maka akan berakhir bercakap sendiri dan marah-marah sendiri. Lebih parah lagi, membuat orang jadi takut untuk belajar ilmu makrifatullah. Ketiga, tergoda menjadi fanatik pada guru dan kitab yang dipelajarinya, seolah gurunya lebih mulia dari Rasulullah dan kitabnya lebih hebat dari Al-Quran dan hadis. Dan ini adalah fenomena baru yang saya temui dan merupakan cobaan baginya apakah mampu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Semua godaan pada tahap ini akan mudah diatasi jika memiliki dasar-dasar syariat yang cukup, yaitu mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai yang ada dalam hadis-hadis. Dan itulah pentingnya ilmu syariat di dalam perjalanan mendalami ilmu makrifat ini, sehingga benar apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ilmu syariat tanpa ilmu makrifatullah pasti sia-sia. Tapi ilmu makrifatullah tanpa ilmu syariat pasti sesat. Bagi mereka yang mendapatkan ilmu laduni, godaan dan cobaan pada tahapan ini nyaris tidak dirasakannya. Setelah terbuka rahasia diri dan rahasia syahadat, maka pemahaman selanjutnya adalah masuk pada keyakinan, yaitu keyakinan akan kebenaran hikmah-hikmah gaib yang ada pada beberapa surat dan ayat dalam Al-Quran dan zikir yang mendalam. Semakin kuat keyakinan menerimanya, maka semakin baik. Tidak semua orang yang belajar ilmu makrifat mau belajar lebih dalam lagi dengan alasan tidak bisa memahami, dan kalaupun ada, jumlahnya sangatlah sedikit. Namun bagi mereka yang mendapatkan secara laduni, tidak bisa berhenti dan terus belajar lebih dalam lagi. Pada tahapan ini diperlukan keyakinan yang kuat, karena semua ilmu sudah memasuki ghaib, dan godaannya memang sangat menggoda, karena sesuai dengan bakat dan keinginan hati yang selama ini tersimpan di hatinya. Pertama, digoda jatuh cinta. Pada tahapan ini rentan tergoda oleh wanita atau lelaki, dan sangat mudah menaklukkan wanita ataupun lelaki. Bahkan akan selalu didatangi para wanita atau lelaki. Pada kesemuanya mengarah pada zina. Siapa saja berada pada tahapan ini akan merasakan jatuh cinta yang luar biasa, bahkan lebih hebat daripada cinta pertama saat remaja. Jika tidak dapat mengatasinya, maka jika masih lajang akan menjadi suka bermain zina, dan jika sudah berkeluarga akan menghancurkan rumah tangganya. Nauzubillahi min dzalik. Saudaraku, pada tingkatan tertentu banyak ditemui mereka yang berada pada tahapan ini beralih profesi menjadi dukun cabul atau menjadi pemburu wanita untuk memuaskan nafsunya. Saat masuk dalam godaan ini, disarankan bagi yang sudah berkeluarga agar saling terbuka pada pasangannya dan saling memahami. Insya Allah pasti akan dapat dilalui bersama. Jikalau yang masih bujang atau duda atau janda, segeralah menikah. Ujian ini seolah memperlihatkan pembuktian cinta seseorang. Pilih cinta pada makhluk atau cinta pada pencipta dan pemilik makhluk. Dan biasanya hal seperti ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Ada 3 perkara seseorang dapat merasakan kemanisan iman dan kenyamanannya. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Kedua, dia mencintai karena cinta kasih ke Allah. Ketiga, dia lebih senang terjun dalam lautan api daripada menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kedua, diuji miskin harta. 99% yang ditemui adalah mengalami kesulitan keuangan dalam waktu singkat dan menjadi ujian yang mengerikan karena seakan tidak ada habisnya. Dalam beberapa kasus juga diikuti dengan musibah yang datangnya bertubi-tubi dari segala arah. Pada tahapan ini, seseorang boleh jatuh miskin secara tiba-tiba
dan jatuh miskin semiskin-miskinnya. Khusus untuk cobaan ini, kadar berat ringannya sangat bergantung dari tingkat pemahaman dan keyakinannya. Namun, bagi yang mendapatkan secara laduni, maka dijamin bakal dapat yang teramat sangat berat. Saat memasuki dalam cobaan ini, disarankan agar selalu konsultasi dengan guru pembimbing, karena bisa berakibat stres tingkat tinggi dan mungkin juga menjadi gila. Ujian ini seolah untuk membuktikan ketidakmampuan manusia akan kuasa Tuhannya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.